Kasus virus corona penyebab penyakit COVID-19 di dunia jumlahnya sudah mencapai 3.343.777 orang tertanggal 2 Mei 2020. Melansir MSN.com yang mengutip Kompas.com bahwa virus yang bermula menyebar dari Wuhan, Hubei, Cina itu menyerang banyak orang tanpa mengenal batasan usia, jenis kelamin, dan kalangan. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa virus corona berisiko besar pada kategori usia di atas 50 tahun dan juga orang dengan penyakit seperti jantung, diabetes, dan hipertensi. Namun, selain itu, dari data yang dihimpun di banyak negara, pria juga dinilai lebih berisiko terpapar dan meninggal karena virus corona COVID-19. Global Health bersama CNN mengumpulkan data dari 44 negara untuk melihat persentase pasien virus corona dan korban meninggal karena COVID-19. Data tersebut diambil dari update pemerintah negara masing-masing pada 17 Maret hingga 8 April 2020. Di sejumlah negara, pasien pria lebih banyak terinfeksi dan meninggal karena corona. Seperti di Italia, perbandingan kasus infeksi pria dan wanita 53/47%. Sementara tingkat kematiannya 68/32%. Di Cina, kasus positif corona pasien pria juga lebih banyak, yaitu 51% berbanding pasien perempuan 49%. Tingkat kematian pasien pria karena virus corona di Cina juga lebih tinggi, yaitu 64% dibanding perempuan hanya 36%. Iran juga demikian. Perbandingannya 57% laki-laki dan 43% perempuan. Sedangkan tingkat kematiannya 59% berbanding 41%. Proporsi pria lebih banyak terpapar dan meninggal juga dilaporkan di Yunani, Peru, Ekuador, Jepang, Pakistan, Filipina, dan Thailand. Di Denmark, Republik Irlandia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, Korea Selatan, Portugal, Kanada, Republik Ceko, dan Rumania. Angka kasus infeksi pria lebih kecil dibandingkan dengan perempuan. Namun demikian, angka kematian pria di negara-negara tersebut masih lebih tinggi. Termasuk juga dengan Finlandia, Chili, Australia, Norwegia, Swedia, dan Jerman. Meskipun proporsi kasus infeksinya seimbang, namun angka kematian pria pasien terinfeksi masih lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Lalu, bagaimana dengan kampung halaman kita di Indonesia? Di Indonesia, mengutip data yang ada di kanal COVID-19, dari kasus positif yang dilaporkan, 62,5% adalah laki-laki dan 37,5% adalah perempuan. Pria juga mendominasi di semua kelompok umur, kecuali di rentang umur 20-29 tahun. Pertanyaannya, kenapa pria lebih berisiko? Epidemiolog Indonesia, kandidat doktor dari Griffin University Australia, Diki Budiman, menilai alasan tepatnya terkait kondisi tersebut masih terus diteliti untuk memastikannya. Meskipun ada sebagian yang menyebut faktor kebiasaan merokok, mobilitas, dan obesitas bisa jadi pendorongnya. Hal itu mengingat di negara yang banyak terdampak virus corona seperti Cina, Prancis, Italia, Korea Selatan, pasien pria mengalami kematian 50% lebih daripada wanita. Secara umum, profil kesehatan para pria di negara tersebut adalah perokok dan peminum alkohol, kata Diki saat dihubungi Kompas.com pada 12 April 2020. Diki memaparkan faktor merokok di Spanyol bersifat merata antara pria dan wanita yang positif COVID-19. Namun, tetap saja kematian pria lebih tinggi dari wanita. Sementara di Italia, dari sekitar 1.591 kasus COVID kritis di rumah sakit, 82%-nya adalah pria. Di New York pun datanya hampir sama, bahwa pria hampir 2 kali lebih besar kemungkinan untuk meninggal akibat COVID-19 daripada wanita. Perbandingannya, 71 pria mati per 100.000
dibanding 39 wanita per 1000 kasus. Selain faktor gaya hidup, Diki juga mengatakan ada teori yang menyebutkan bahwa pria memiliki respon imunitas yang lebih rendah daripada wanita. Mengenai faktor imun atau daya tahan tubuh ini, Diki mengatakan studi pada kasus epidemi HIV dan hepatitis juga memperhatikan bahwa wanita memiliki reaksi imunitas yang lebih kuat atau bagus terhadap virus. Hal itu mengingat wanita memiliki 2 kopi kromosom X, sementara pria hanya 1. Kromosom X ini yang diketahui memiliki banyak sekali gen respon imunitas. Namun, dia juga mengingatkan bahwa hal itu perlu diteliti lebih lanjut. Sebab, ada faktor budaya atau sosial yang bisa berpengaruh. Seperti misalnya fakta bahwa wanita lebih sering datang untuk memeriksakan kesehatan, sehingga lebih menurunkan kemungkinan untuk jatuh pada sakit kritis. Sementara, pria cenderung ada dalam sosok perkasa, merasa sehat, dan hanya berobat ketika sakit parah. Diki juga menyebutkan, dari sekitar 1,5 juta tes COVID-19 yang dilakukan di Amerika Serikat sampai 10 April, menunjukkan bahwa mayoritas peserta tes adalah wanita, 56%. Dari 56 peserta tes ini, didapati 16%-nya positif. Sebaliknya, dari 1,5 juta tes itu, meskipun hanya 44% pria yang dites, tapi dari jumlah tersebut, 23%-nya terbukti positif. Ini memberi tanda bahwa pria belum terdorong atau bersikap proaktif untuk melindungi kesehatan dirinya sendiri. Pria harus didorong untuk memeriksakan diri lebih awal dan jangan menunggu sampai timbul gejala. Diki yang juga terlibat dalam penanganan pandemi flu burung mendampingi Siti Fadila Supari atau mantan Menteri Kesehatan RI itu mengatakan kasus serupa juga terjadi pada pandemi SARS, di mana kaum pria menjadi gender yang lebih rawan menjadi korban dan mengalami kematian dibanding wanita. Saat SARS, angka kematian pasien pria di Hong Kong adalah 21,9% dan wanita hanya 13,2%. Itu teori yang saat ini dipahami terkait hubungan gender dan pandemi, mengacu pada kasus pandemi dan epidemi sebelumnya. Namun, untuk lebih jauh, tepatnya terkait COVID-19, tentu kita akan melihat penelitian lebih lanjut. Demikian kami kabarkan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.